Selamat siang Mas. Siang Pak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sembari minum dulu sekarang. Oke Pak. Oke, bagaimana tadi di perjalanan sini? Ada hambatan atau seperti apa? Lumayan sih Pak, ada hambatan satu. Ini Pak, tilang lampu merah ya. Lampu merah mana tuh kalau boleh tahu tuh? Lampu merah sini, Rawamangun. Oh, Rawamangun. Iya, memang sering ada razia. Iya. Kenapa ditilang? Gak pakai helm atau bagaimana nih? Mas? Lampu saya mati Pak. Terus saya juga lagi pakai headset, kita lagu. Ya memang kita harus perlu waspada lah Mas. Iya. Dalam arti cek kendaraan segala macam karena memang tilang itu kan berlaku hukumnya seperti itu ya. Iya. Kita harus lampu nyala gitu kan maupun siang hari gitu. Oke, sebelum kita memulai layanan yang bakal saya berikan gitu Mas, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh Pak. Mau dari saya dulu atau dari Mas dulu nih? Dari bawah dulu kali ya. Dari saya dulu ya. Iya. Oke, perkenalkan Mas. Nama saya Dian Sony. Iya. Saya selaku konselor di sini, yang dimana saya dapat memberikan beberapa pelayanan gitu, dari bimbingan, konseling, ataupun konsultan. Banyaklah layanan yang bisa saya berikan. Gitu. Jadi sesuai dengan permasalahan Masnya ini apa segala macam. Yang semoga layanan yang nanti saya akan berikan itu bermanfaat. Gitu. Kalau Masnya gimana nih? Saya Udah makin akrab kali ya Pak, saya kenalkan di saya. Saya sebagai mahasiswa teknik nih Pak. Iya, di Universitas Negeri Indonesia nih Pak. Wah, lumayan hebat dong berarti. Iya. Hebat berarti. Nah kan masih di Setiawan Pak, boleh panggil Dias atau Yas atau Mas gitu boleh. Mas Dias ya, berarti. Boleh. Dias Setiawan. Asli dari mana? Asli Betawi Pak. Oh, Dapat Betawi. Iya. Dias Setiawan dari teknik tadi ya, Iya, dari Universitas Negeri Indonesia ya. Iya Pak. Mantap mantap. Sekarang semester berapa? Semester akhir nih Pak. Semester akhir 8. Iya. Wah, lagi skripsi dan ya. Betul. Mungkin sebenarnya banyak sih ya yang harus saya tanyakan dari apa, tapi berhubung konseling ini waktunya terbatas gitu kan. Biasanya tuh konseling itu kan sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi boleh kita mulai nih, boleh konselingnya gitu. Dimulai dari konseling sebenarnya Mas udah pernah ikuti konseling gitu, kegiatan konseling? Belum Pak. Awal saya melihat-lihat di Instagram ada nih layanan konseling tentang permasalahan yang saya alami gitu Pak. Oke, berarti Mas Dias belum pernah konseling sama sekali ya? Belum Pak. Oke, kalau kayak gitu saya jelaskan dulu ya konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan konselor pada klien. Klien itu siapa sih? Klien itu Mas nih sebagai orang yang membutuhkan layanan klien dalam apa? Layanan yang diberikan dalam mengentaskan gitu. Mengentaskan permasalahan-permasalahan yang Mas Dias alami gitu. Tapi pengentasan masalah ini bukan berarti nanti saya seperti masih datang ke saya masalah yang 9 berarti itu Mas ya gitu. Jadi di proses layanan ini yang kami harapkan sebagai konselor, yang saya harapkan sebagai konselor itu masih dapat mengentaskan masalah itu secara pribadi gitu, mandiri. Jadi seperti itu. Terus kita juga ada asas Mas gitu, biar Masnya tambah yakin nih untuk mengikuti kegiatan atau layanan konseling ini. Ada beberapa beberapa asas Mas. Pertama, ada yang namanya asas kejujuran, ada yang namanya asas kerahasiaan, ada yang namanya asas kesukarelaan, dan banyak lagi asas-asasnya Mas. Yang pertama, asas kejujuran. Terus terang, kejujuran itu antara klien dan konselor itu harus dilakukan. Untuk apa? Agar yang diceritakan itu benar-benar jadi gitu, bukan imajinasi atau biar real fakta segala. Jadi memang Mas Dias datang ke sini itu karena memang ada permasalahan. Yang kedua, kerahasiaan. Semua cerita yang Mas Dias ceritakan kepada saya tentunya akan saya jaga 100% Mas. Gak mungkin saya bakal buka-buka nih kepada siapapun itu saya jaga, saya keep gitu. Gak bakal saya ceritakan segala macam, kerahasiaan.
kalau bisa benar-benar terbuka aja gitu, apa dan dijawab gitu, jawab jangan sampai mas tertutup gitu. Kalau bisa ya itu harapan kami gitu. Karena memang pertanyaan itu tujuannya itu ya sebagai peninjauan kembali, penjajakan mas. Jadi kalau misalkan bisa kembali informasi seperti itu. Nah yang keempat yang lebih penting lagi ada namanya asas sukarela. Mas Dias itu benar-benar kan ya sukarela, secara sukarela tanpa ada saya paksa gitu kan. Mas harus jawab sebenarnya juga kayak gitu. Jadi mas harus sukarela menjawab pertanyaan yang saya berikan ataupun mengikuti kegiatan ini. Mas bercerita secara sukarela, kira-kira seperti itu. Gimana? Yakin kan nih untuk konser ini? Kan saya udah kasih tugas apa? Ada asasnya. Yakin ya? Yakin Pak. Mungkin bisa langsung diceritakan oleh Mas Dias. Kira-kira permasalahan apa sih yang bikin Mas Dias itu bingung, yang bikin Mas Dias itu pusing? Jadi gini Pak, saya kan sebagai mahasiswa akhir yang dimana saya lagi menyusun skripsi saya, data-data saya kan itu menyita waktu sangat banyak yang Mas harus fokus. Yang kedua, saya juga mempunyai pacar nih Mas. Ya, pacar saya menuntut kan dari rumah saya itu. Pacar saya kan lumayan jauh ya Pak, di Bogor. Sedangkan saya di Jakarta. Sedangkan Jakarta Bogor lumayan kan Pak 1-2 jam. Itu kok gak macet. Terus yang pembahasan saya itu untuk membagi keuangan nih Pak. Masa iya anak orang saya bawa main biasa saya kasih makan. Terus sedangkan saya juga lagi nyusun skripsi saya, gimana saya mau ngeprint terus belum revisi gitu Pak. Jadi permasalahan yang saya alami, saya harus fokus dulu nih Pak dalam skripsi saya. Namun si pasangan saya ini selalu bawel ngajak saya jalan atau makan gitu Pak. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan Mas? Ya gitu Pak. Pasangan saya menuntut banyak Pak. Banyak tuntutan juga berarti ya. Tidak bisa Pak. Dia tidak bisa memposisikan dirinya yang saya sedang skripsi Pak. Dia taunya jalan, makan, gitu Pak. Berarti permasalahan Mas Dias itu pertama itu karena waktu ya kan? Jadi tadi ada jarak ya kan Mas, Jakarta Bogor gitu kan. Yang kedua ekonomi gitu kan, keuangan. Yang dimana Mas Dias ini kan lagi di semester akhir gitu. Iya Pak. Butuh uang untuk tugas-tugas akhirnya. Terus ada tuntutan juga dari pasangan Mas Dias nih gitu kan, yang butuh tadi apa kencan ya segala macam. Itu kurang lebih seperti itu Mas. Permasalahan Mas Dias. Oke, seperti itu. Iya Pak. Oke, saya coba mentaskan satu persatu ya. Iya. Mas Dias ini kalau sudah boleh tahu kuliah saja atau ada kerja gitu sembari kerja? Itu Pak, saya sembari kuliah, terus kan saya kelas reguler nih Pak. Sore ke malamnya saya sembari narik Pak, ojek online. Kan ojek online nggak nentu Pak duitnya. Sedangkan biaya lain-lainnya banyak Pak. Terus saya ojek online juga sehari 150, 200, 300. Beda dengan pas saya awal-awal narik, mungkin saya bisa 500 atau lebih gitu Pak. Berarti Mas Dias ini kerja keras banget ya? Iya Pak. Hebat loh Mas. Jadi Mas Dias gitu kan, Mas Dias kuliah biaya sendiri berarti kan? Alhamdulillah iya Pak, hasil dari ojek online itu. Memang anak muda yang harus kuliah. Iya. Mohon maaf Mas, boleh saya boleh tahu tentang keluarga Mas ya? Misalkan dari keadaan ekonominya gitu. Kenapa jadi Mas Dias ini memutuskan untuk sembari ngojek gitu? Apakah ada masalah gitu di ekonomi keluarga? Jadi kan saya kuliah gap year nih Pak, saya angkatan 2019 kuliahnya, namun saya masuk 2020. Sebelum lulus saya udah dikasih, kan saya SMK ya Pak, SMK formatif. Cuma dibilangin sama orang tua saya, kamu mau masuk kuliah atau kerja? Kan pemikirannya saya masih pendek ya, namanya lulus ada 1
SMK lulus kerja nih Pak ya, saya harus memilih kerja. Terus orang tua saya bilang, berarti semua uang dari pendidikan saya dikit digunakan ke adik saya Pak. Jadi saya tidak bisa membantu seperti itu. Terus namanya kerja di pabrik ya Pak, datanglah zaman COVID Pak. Saya kebetulan saya kurang lebih setahun di pabrik. Saya kena PHK nih Pak. Saya bingung dengan titel ijazah saya cuma SMK, sedangkan pekerjaan makin banyak nih Pak, syaratnya minimal dulu kan D3 daripada D1 Pak. Saya mulai memikirkan ke depannya kerja yang enak nih apa, dan biaya hidup makin depan kan makin tinggi Pak ya. Nah mungkin saya stuck gaji di UMR untuk kehidupan beberapa tahun ke depan kan Pak. Milihlah saya untuk kuliah, meneruskan saya dari SMK Pak, nih teknik otomotif. Masuklah saya UI Pak. Terus saya bingung Pak, dari part-time gitu-gitu uangnya kurang pada masuk nih. Dan milihlah ke ojek online. Terus keluarga saya mah cukup aja sih Pak, dan keluarga saya lagi cemara juga Pak, keluarga saya gitu Pak. Terus terang saya salut loh sama pemuda-pemuda seperti Mas Dias ini. Iya. Mandiri, bekerja keras gitu. Terus terang Mas, saya salut banget nih sama Mas Dias gitu. Tapi memang di umur Mas tadi berapa Mas? Aduh saya belum tanya berapa? 23 Mas sekarang. 23 ya? Iya. Nah itu udah masuk ke dewasa Iya. awal ya Mas? Kan banyak statement juga nih Pak, kalau di umur 25 harus punya tabungan sekian gitu Pak. Itu jadi membenahi terbebani diri saya juga Pak gitu. Iya, jadi memang di umur 23 itu Mas, kalau secara keilmuan psikologi itu Mas itu masuk ke dalam dewasa awal, atau ada yang disebutkan juga namanya quarter life crisis segala macam. Dewasa awal itu memang salah satu tuntutannya itu menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan jadi Mas sudah lakukan kan. Ternyata Mas itu punya pasangan loh gitu kan, dari Bogor. Terus ada namanya krisis juga gitu, krisis tentang identitas, tentang semua hal yang Mas tuh pertanyaan sama Mas Iwan melalui pertemuan. Kita coba bicarakan satu persatu ya Mas. Boleh Pak, boleh. Oke. Kalau secara prioritas nih Mas, menurut Mas dia sendiri, mana yang lebih diprioritaskan? Menjalin hubungan dengan pasangan Mas atau kuliah Mas? Kira-kira mana sih yang lebih penting di tahapan itu? Apa ya Pak? Mungkin saya memprioritaskan kuliah saya kali ya Pak. Kuliah. Yang dimana sarjana teknik itu kan di lingkup pekerjaan kan lawan kerja sangat banyak ya Pak. Cukup untuk prospek kedepannya ya Pak. Jadi kan ada statement kalau lelaki sudah mapan gaji banyak kan perempuan ke mana Pak? Memang di teknik ini apalagi sekarang itu memasuki 5.0 gitu kan. Ya sangat bonafit lah, bisa dibilang seperti itu. Lapangan pekerjaan yang makin luas gitu, karena semuanya pakai teknologi. Apalagi tadi dari otomotif ya segala macam. Sekarang orang mau kemana-mana aja pakai kendaraan. Jadi memang benar-benar bonafit. Jadi Mas Jas ini sebetulnya memprioritaskan perkuliahan Mas ya, karir di masa depan seperti itu. Terus kalau seperti itu, Mas Dia sebelumnya sudah pernah belum gitu menceritakan hambatannya gitu atau keresahan Mas Dia terhadap pasangannya gitu? Misalkan gitu, aku tuh seperti ini loh gitu. Misalkan pasangan dia pasangan gitu punya masalah ini gitu. Pernah nggak sih Mas Dia? Sering Pak, via chat atau ketemu atau via telepon gitu Pak. Saya menjelaskan nih, kalau kan saya pasangan saya buat lu nih ya Pak. Mohon maaf kalau sopan kalau nggak apa-apa. Jadi gue nih kan kuliah di semester akhir, terus harus menata kehidupan nih. Gak mungkin gue malu bercanda-canda doang, pacaran doang, harus serius ke depannya. Perempuan ini menuntut ya kayak nggak mau tahu kesibukan saya, dia mau taunya yang diprioritaskan kan. Kalau kata anak sekarang ya Pak, 24/7 kali ya Pak. Iya. Apa? Apa? Iya Pak.
mungkin itu sih Pak, kayak perempuan pasangan saya tidak ingin tahu permasalahan saya sendiri Pak, dia taunya maunya dia yang diprioritaskan gitu Pak. Berarti perempuannya itu intoleran ya Mas? Iya, jadi betul Pak. nggak mau tahu lah pokoknya kamu gitu bahasa Iya. bahasa ininya, pokoknya kamu harus ini aku lah gitu, treatment aku gitu segala macamnya seperti itu. Soalnya saya sama dia beda 2 tahun gitu Pak, dia 21 masih 23. Iya. Oke. Apalagi tuh kira-kira tanggapan Mas gitu ketika pas denger ternyata dia itu bodo amat gitu Mas, dia itu denial gitu terhadap permasalahan itu. Tanggapan Mas gitu balasannya itu seperti apa? Apakah Mas marah gitu atau seperti apa gitu? mungkin itu privasi saya kali Pak, saya keep sendiri dengan permasalahan dengan perbuatan saya Pak. Mungkin gak ada sebesar, mungkin saya kayak udah capek nih Pak bilangin mulu tapi dia nggak mau tahu gitu Pak. Itu terus terang Mas dia sih, bukannya saya mau tahu secara privasi gitu. Karena perlu tuh step selanjutnya gitu, pas Mas udah pelukan keadaan Mas dia saat ini itu karena ekonomi segala macam ke pasangan Mas dia gitu. Lalu respon daripada pasangan itu adalah negatif gitu, nggak mendukung, nggak empati kalau dia sih. Tanggapan Mas Dias itu apa gitu ke dia gitu? Apakah Mas Dias oh ya udahlah mau apalah gitu, atau mungkin Mas Dias marah gitu di situ, oh bisa jadi seperti ini sih gitu, kamu nggak ngertiin aku gitu kan? Mungkin pas dengan dia saya beri pengertian, penjelasan. Ketika saya sudah pulang saya membawakannya dengan lagu Pak, emosi menutup biar stabil lagi Pak, kan nggak baik juga Pak emosi depan perempuan malah maki-maki dia kan. Oke. Berarti setelah diberikan pengertian masih belum ada pengaruh ya? Iya Mas? betul Pak. Terus sejauh ini masih sudah melakukan usaha. Iya. Selanjutnya kalau memang seperti itu kan terus terang gitu Mas, kita berbicara perempuan bukan saya menghakimi atau menghardik gitu, bahasanya menghardik pasangan Mas segala macam, cuman secara objektif gitu berdasarkan cerita Mas gitu. Pasangan Mas ini kan seperti itu punya watak yang memang egosentris gitu. Saya nggak tahu ya gitu kenapa Mas tetap mencintai pasangan Mas gitu. Mungkin Mas dia punya alasan secara pribadi lah. Mungkin itu cinta pertama saya Pak. Pak. Cinta pertama betulan. Oke, jadi alasan kuat. Memang cinta pertama itu nggak bisa dilupakan Mas. Ya. Agama dia juga kuat Pak. Agama juga kuat. Agama kuat kan. Ada kan ada statement atau kata-kata dia Pak kan, sebaik-baiknya perempuan lah agama yang carilah agama yang kuat untuk mengarahkan kita nanti dan saat berumah tangga Pak. Saya baru terang kalau secara prioritas memang tadi Mas Des sudah menemukan itu jawabannya, itu boleh terlebih dahulu. Nah, kalau memang seperti itu keinginan Mas Diasnya kira-kira terkait permasalahan itu pengennya seperti apa sih gitu kan? Kalau seandainya dipilih Mas Dias itu punya beberapa opsi nih misalnya. Opsi yang pertama, Mas Dias itu ya sudahlah kalau memang pasangan Mas Dias ini nggak mau mengerti gitu, nggak mau memahami tentang keadaan Mas Dias, kita break gitu, bukan putus ya Mas? Iya, kita break gitu. Mas Dias push untuk tugas akhirnya segala macam gitu kan. Atau opsi yang kedua, tugas akhir berjalan dan hubungan juga tetap berjalan gitu. Jadi si pasangan Mas Dias ini bisa memahami gitu. Nah itu kira-kira mau yang mana nih Mas dari dua opsi itu? Mungkin saya membutuhkan saran dari Bapak kali ya. Kayak tetap saya prioritaskan kuliah saya untuk kedepannya. Mungkin saya minta solusi atau saran dari Bapak tetap hubungan dengan pacar saya tetap berjalan, kan Bapak lebih dulu hidup dan berpasangan Pak. Berarti masuk pilih opsi yang kedua ya? Iya. Memang kalau yang kedua ini terbilang agak rumit Mas. Terus terang saya bilang agak rumit. Cuman bukan berarti rumit itu nggak ada jalannya. Iya nggak ada betul jalannya. Pak. Tentunya pasti ada jalannya. Kalau bisa nih Mas bilang, nanti Mas Desi datang di sini sama pasangannya. Boleh tuh Pak. Kita sekarang ini ada namanya kalau kita berdua ini kan konsolidasi
perorangan gitu di antara kita berdua ini. Nah nanti Mas Dias aja nih pasangannya, saya bantu pakai layanan mediasi. Jadi Mas Dias punya permasalahan seperti ini, saya bantu nanti untuk stimulus, untuk memberikan apa ya istilahnya, ya saya sugesti lah gitu. Saya stimulus pasangan Mas Dias ini agar memahami gitu keadaan Mas Dias. Karena terus terang saya pun perlu adanya penjajakan menggali informasi kenapa pasangan Mas Dias ini sangat egosentris gitu, berdasarkan cerita Mas Dias gitu. Saya rasa itu sih kalau memang Mas Dias di opsi yang kedua gitu. Atau mungkin Mas Dias perlu penguatan lagi nih gitu dalam memberikan pengertian gitu. Kalau memang Mas Dias ini sepertinya saya pengen coba saya belum siap untuk mediasi gitu kan, mengikuti layanan mediasi yang berkatakan gitu. Nah, Mas Dias bisa nih menguatkan pengertian gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan argumentasi yang baik gitu. Jadi dalam memberikan pengertian Mas itu ada caranya loh, ada caranya supaya efektif. Kebanyakan gitu ya, orang tuh menasihati kan ada beberapa cara ya. Ada yang dengan cara marah-marah, ada sama orang tua gitu marah. Pokoknya kamu harus itu kan bagian daripada nasihat sebetulnya, cuma penyampaiannya salah. Nggak salah, mungkin betul gitu, cuma itu cara gitu. Ada juga dengan mama lembut gitu, ada juga dengan cara lainnya gitu, misalkan dialektikanya segala macam itu ada cara. Mas itu perlu kenali dulu gitu, kenali terlebih dahulu, penjajakan lebih dalam. Kenapa sih orang ini sangat egois, pasangan Mas Dias ini sangat egois gitu. Perlu tuh gitu. Kamu, ya pertanyaan kamu kenapa sih seperti itu, kenapa sih sangat butuh treatment, kenapa kamu gak pahami kalian. Mas Dias harus pertanyakan hal itu. Oh gitu. Belum Pak, belum ya. Mungkin dari kedua solusi dari Bapak saya mencoba yang dari pertama tuh Pak, penjajakan, terus lebih menggali lagi kenapa begini kepada pasangan saya kepada saya. Mungkin terus yang kedua lumayan menarik nih Pak yang Bapak bilang mediasi. Nanti saya akan bilang dengan pasangan saya aja ya Mas yang mencoba mediasi itu Pak. Iya, sebenarnya seperti itu sih Mas gitu. Kalau yang namanya hubungan tentunya gitu kan, punya resep masing-masing biasanya gitu. Mas Dias sendiri yang lebih tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu gitu. Karena Mas Dias sendiri yang lebih mengenal pasangan Mas Dias secara kepribadian, secara sifat, secara apapun itu Mas Dias yang lebih mengenal gitu. Kalau Mas Dias sendiri dengan saya kan saya belum mengenal pasangan Mas Dias, jadi saya nggak bisa nih menghargai atau menghakimi atau mengarahkan langsung gitu. Oh kamu harus seperti ini gitu. Nggak bisa saya memberikan itu, cuman saya bisa kasih apa ya, step-step gitu Mas. Gitu. Kalau Mas Dias mau mengikuti step-stepnya, ya niscaya bisa tuh Mas terselesaikan gitu. Boleh tuh Pak, step-stepnya Pak. Ini step yang pertama tuh seperti yang saya bilang kan. Oke, kita coba lagi gitu, usaha memberikan pengertian terhadap pasangan. Ya Mas boleh coba lagi merayu, karena kan ada teori umumnya itu kan wanita itu lemahnya atau apa ya? Ya bahasanya seperti itu Mas, mohon maaf kalau bahasanya salah itu. Wanita itu kan lemahnya itu di pendengaran gitu. Jadi ketika Mas Dias mampu mengutarakan isi hati, mengutarakan keresahan Mas Dias dengan benar, dengan baik, pasti akan luluh. Jadi Mas Dias yang perlu tanya tentang bagaimana merayu, bagaimana memberikan pengertian yang baik pada pasangan Mas Dias. Nah, jika rayuan atau pengertian itu sudah Mas Dias berikan, ya, tapi nggak mempan, boleh lah mediasi gitu kan. Kita adakan materi, saya bantu secara langsung gitu kan, kita selesaikan permasalahan seperti itu. Jadi saya tercerahin Pak dengan cerita dengan Bapak masalah kuliah saya, terus pasangan saya nih Pak. Jadi saya sudah selesai kuliah saya, terus dengan pasangan saya akan melakukan saran dari Bapak step-step yang Bapak berikan. Terus jika kalau
kalau masih belum mempan nih Pak kepada pasangan saya kan ajak dia biaya Pak untuk membuat layanan mediasi yang berkualitas sebelumnya. Tapi maksud memang ada keinginan serius dengan pasangan Mas sampai ke jenjang nikah gitu ada? Ada kayaknya Pak, soalnya dia pintar agama Pak. Oke, saya boleh memberikan saran juga Mas kalau di kami gitu kan di konselor gitu ada yang namanya layanan itu konseling pranikah. Nanti kalau memang Mas dia sudah bulat ya kata segala macam, tolong Mas dia gitu kan, karena memang banyak orang awam yang nggak tahu tuh Mas manfaat dari pranikah gitu kan. Mas dia bisa tuh ikuti layanan konseling pranikah. Iya boleh Pak. Agar apa? Agar hambatan-hambatan ataupun permasalahan di masa depan yang memungkinkan itu menjadi apa ya, menjadi kehancuran untuk rumah tangga Mas itu bisa terhindari Mas. Oh, iya, boleh Pak. Ya, jadi ada gitu. Kira-kira sekali lagi nih Mas, Mas Des bisa menyimpulkan ya gitu dari kegiatan konseling ini gitu, mulai dari awal sampai akhir. Bisa Pak, yang sudah saya curahkan sebagai memberi feedback kepada saya, jadi itu saya tetap harus memprioritaskan masa depan saya oleh saya. Dua, kalau ingin tetap berjalan dengan pasangan saya sampai jenjang yang paling serius, lakukanlah nih step-step Bapak yang berikan saran itu Pak. Dan terus kalau tidak mempan, baru saya bawa ke Bapak melakukan layanan yang namanya mediasi Pak. Kira-kira cukup membantu nggak sih Mas? Wah, cukup sekali Pak. Otak saya merasa lega, bikin saya lega Pak, mendapatkan saran dan solusi dari Bapak. Terus terang saya pun ikut senang ya Mas ketika memang konseling ini memberikan dampak positif untuk diri Mas. Wajar lah Mas ada pusing-pusing segala macam. Cuman bukan berarti semua itu nggak ada solusinya. Ternyata memang ada solusinya. Namanya juga itu ya Pak. Betul. Kalau di aturan mah Tuhan tidak akan memberikan. Dicoba lebih dari umat ya batasnya. Ya kan. Kalau boleh saya kutip sedikit dari aturan itu kan ada ayat al-insyir itu lah fa'inama yusra gitu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Iya betul. Tapi itu pasti jalan. Oke, saya boleh simpulkan sekali lagi ya Mas. Gitu. Tadi Mas Dias sudah simpulkan, saya simpulkan sekali lagi. Mas Dias punya permasalahan tentang ekonomi, tentang waktu, ya kan tadi. Terus udah selesai ya. Gitu kan. Terus mempunyai pasangan yang nggak mengerti gitu dengan keadaan Mas Dias. Itu kan poin utamanya Mas ya. Gitu. Sehingga Mas Dias itu ingin gitu pasangan Mas Dias itu mengerti akan keadaan Mas Dias. Gitu. Terus Mas Dias juga tadi udah hebat tuh pemikiran Mas Dias untuk memprioritaskan masa depan terlebih dahulu. Iya, Pak. Saya terus terang sangat apresiasi. Iya, Pak. Kurang lebih seperti itu ya Mas. Iya, Pak. Oke, kalau sudah kira-kira ada yang mau diceritakan lagi? Cukup ya. Cukup ya. Oke. Kira-kira perlu ada konseling lanjutan nggak untuk Mas Dias gitu kira-kira? Mungkin via WhatsApp kali ya Pak. Via WhatsApp nanti kita agendakan iya, gitu. Sebagai mediasi itu Pak. Nanti kalau memang Mas Dias perlu ada konseling lagi, kita jadwalkan gitu Mas. Cuman kurang lebih 2 minggu. Iya. Jadi setelah nanti Mas Dias dari sini selesai gitu, dia akan coba saya dari sana Bapak. Oke, coba segala macam dengan usaha-usaha yang sudah kita bicarakan lagi. Terus di konseling yang kedua itu terus terang saya pengen tahu gitu, kira-kira ada perkembangan nggak sih secara positif gitu kan terkait masalah Mas Dias itu. Kalau memang berkenan untuk melakukan konseling sesi kedua gitu, saya boleh kasih agendakan gitu Mas, saya boleh kasih jadwal 2 minggu setelah konseling ini berakhir. Boleh? Boleh. Gitu. Tapi Mas Dias yakin nih bahwasannya Mas Dias mampu nih untuk memberikan pengertian gitu, ada perubahan dan menyelesaikan permasalahan. Yakin Pak, sangat yakin ya? Yakin. Sangat yakin ya, betul ya. Saya tunggu nih Mas ya gitu. Iya, permasalahan selanjutnya. Kurang lebih itu sih Mas gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Mas Dias sudah bercerita panjang lebar gitu kan, secara sukarela, secara terbuka,
bahwasanya semua yang Mas Dias ceritakan ini akan saya jaga rahasianya 100% Mas. Ya, terima kasih Pak. Oke, itu aja sih dari saya Mas. Mungkin saya sudahi ya Mas, karena memang konseling itu waktu yang terbatas. Saya tutup, selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Dias. Siap Pak. Oke, mari saya antar. Boleh Pak.